Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, nama saya Eka Sismadi. Video ini adalah lanjutan dari video kemarin yang membahas soal motret dengan satu flash. Sebenarnya jadi saya motret dengan satu set flash payung, stand. Tapi karena saya membawa dua flash kedua saya taruh di body kamera. Saya motret pakai D40 Nikon D40. Flash kedua saya taruh di body Nikon untuk mancing flash yang di stand. Nah, yang saya maksud motret dengan satu flash adalah sebenarnya flash yang saya taruh di body Nikon ini misalnya nggak ada, nggak apa-apa, bisa pakai flash internal dari kamera. Jadi flash built-in atau flash internalnya dikeluarkan saja, mode manual. Yang penting bisa mancing flash yang ada di stand. Flash yang ada di stand ini di mode slave. Kalau Nikon S1, kalau Canon S2. Kalau nggak ada stand bisa dipegang oleh temen. Kalau saya pakai payung, saya rekomendasikan pakai payung putih. Kalau nggak ada payung putih bisa diganti dengan reflektor yang lain, misalnya softbox kecil atau boleh apapun sih. Yang penting untuk membuat cahayanya menjadi lebih soft, lebih lembut. Ini saya motret di tempatnya nggak ada atapnya, rumahnya atapnya nggak ada plafonnya, nggak ada ethernetnya, cuma genteng. Pada dasarnya dengan satu flash, karena flash yang nempel di body ini tenaganya, powernya kecil sekali dan cuma berfungsi untuk mancing flash yang ada di stand. Silahkan diikuti videonya, disimak baik-baik. Dan sebelumnya terima kasih sudah subscribe. Terima kasih sudah mendukung channel saya. Dukung channel saya dengan cara subscribe, ikuti video saya, jangan di skip. Kalau ada iklan dilihat saja iklannya. Ya. Terima kasih. Kita masuk ke video. Nah, ini kamera yang saya pakai. Kali ini saya pakai Nikon D40. Saya udah pakai kamera ini lama sekali. Ini kamera pertama saya beri tahun 2008, bulan Januari 2008, sampai sekarang masih saya pakai. Bentuknya sudah seperti itu, karetnya sudah hilang, terus ya, teman-teman bisa lihat sendiri bentuknya, tapi masih berfungsi dengan baik. Cuma di sensornya di sebelah kiri bawah ada sedikit ngefog begitu, tapi nggak saya bersihkan karena sekarang udah jarang saya pakai. Kali ini saya pakai karena pas jam rame. Ini ya sebenarnya nggak pakai flash saya tempelkan di body, tapi sebenarnya tanpa flash ini pun nggak apa-apa, bisa pakai flash internal, hasilnya hampir sama. Ini pun flashnya saya setel di kekuatan yang sangat rendah, seper-32. Kelebihannya cuma kalau pakai flash ini sinarnya lebih rata karena ada diffusernya. Tapi dengan flash internal pun hasilnya hampir sama. Ini hasilnya, teman-teman bisa lihat. Nah, ini dia. Di situ jelas nggak ada ya. Tapi ini ISO 800. F-nya 5,6, speednya seper-80. Ini hasilnya, teman-teman bisa bandingkan. Itu satunya flashnya saya naikkan, satunya pakai flash, satunya nggak pakai flash. Bedanya nggak begitu tampak karena memang kekuatan flashnya kecil sekali. Nah, teman-teman bisa lihat F-nya 5,6, speednya seper-80. ISO-nya 800, kekuatan power flash-nya di
diminimalkan saja, yang paling kecil nggak apa-apa, itu cuma untuk bantu ini aja. Nah ini hasilnya nanti. Nah itu powernya cuma 1/32 dari TT600. Ini kebetulan objeknya ini kebetulan objeknya tidak hampir sama dengan background, walaupun tetap lebih gelap tapi hampir sama. Tapi biasanya kalau motret walimahan seperti ini objeknya. Nah ini hasilnya bisa dibandingkan dengan dan tanpa flash. Biasanya objeknya berada di di bawah layos, jadi berteduh gitu. Karena berteduh di bawah layos, backgroundnya pasti terang karena backgroundnya kan lingkungan sekitar. Makanya seringnya saya pakai flash untuk menerangi objek utama. Ini keadaan di sekitar tempat saya motret. Itu flash yang saya bicarakan tadi. Flash pakai stand, pakai payung. Flashnya mereknya Evo, harganya murah sekali, saya beri second 350.000. Nah itu yang di tengah itu namanya Lucky. Sudah ini ketiga kalinya dia ikut bantu saya ajak gitu untuk bantu-bantu. Saya pakai D40, kebetulan dia punya Canon 80D, jadi saya suruh dia pakai juga. Ini ISO 800 f5,6, speednya 1/80. Kamera Lucky yang Canon 80D juga saya setel di settingannya sama. Terus flashnya Lucky kebetulan dia punya flash juga sama, powernya juga kecil. Itu teman-teman bisa lihat ini hasilnya. Jadi flash yang di stand itu kepancing, dia pakai S1, pakai sleeve, kepancing. Hasilnya akan sama teman-teman ketika pakai flash internal. Jadi flash eksternal yang saya pasang di body itu ada atau nggak ada itu nanti sama. Kalau nggak ada tinggal pakai flash internal. Itu sama akan mancing flash yang ada di stand. Nah ini hasilnya. Ini terangnya teman-teman ya, cahaya terang itu bukan teman-teman ya, cahaya itu 80% berasal dari flash yang ada di stand, bukan flash yang ada di body. Flash yang ada di body cuma untuk mancing flash yang ada di stand, prinsipnya begitu. Nah ini flash yang ada di stand mereknya Evo, saya beli second murah, cuma 350.000, murah. Powernya, nah itu slave 1, powernya itu full, terus saya turunkan 1 atau 2 itu kalau nggak salah. Jadi full saya turunkan 2 bar atau 1 bar. Yang di situ powernya full diturunkan dikit, yang di kamera powernya power flashnya sangat kecil. Ini hasil kameranya Lucky. Sama dia pakai flash flash yang nempel di body itu cuma untuk mancing flash yang ada di stand. Prinsipnya seperti itu. Jadi lighting utama adalah flash yang ada di stand yang pakai payung, bukan flash yang nempel di body. Flash yang nempel di body, tanpa flash yang nempel di body pun, kalau itu nggak ada, nggak apa-apa, bisa dipancing pakai flash internal. Kalau Canon pakai S2, kalau Nikon pakai S1. Ini Lucky belum bisa motret, dia baru kalau nggak salah ketiga kalinya. Sebelumnya dia belum pernah motret manten, jadi sedikit saya arahkan karena hasil pengambilannya masih framingnya masih belum, ya masih begitu. Jadi saya bilang ke dia kalau ambil framenya wide saja, nanti saya crop gitu. Kadang dia ngambilnya agak miring, kadang nggak center. Ini kan nggak center teman-teman, dia ini belum saya crop, ini masih hasil asli, belum saya apa-apain, masih asli dari kamera, dan ini nggak center kalau teman-teman lihat. Jadi nanti saya crop gitu.
Nah ini problemnya, ini sudah sering seperti ini, jadi objeknya ketutupan oleh Pak Penghulu karena Pak Penghulu mendikte wali, mendikte bapaknya pengantin yang mau menikahkan anaknya. Memang seperti itu. Kalau disuruh mundur juga susah karena penghulu biasanya spontan. Kalau di manten yang paketnya agak besar biasanya saya koordinasi dulu, tapi kalau manten harian seperti ini karena mantainya pun nggak pernah komplain, saya nggak pernah melakukan usaha lebih untuk untuk ngomong ke Pak Penghulunya. Udah biarkan aja. Karena manten harian capek teman-teman. Kita berangkat tiap hari, sehari bisa double-double. Kenapa nggak terhalang seperti itu? Kenapa nggak bilang koordinasi dulu? Nggak ada waktu untuk koordinasi, terlalu capek. Survei tempat aja nggak pernah. Saya heran kalau ada teman-teman yang lokasi di mana disurvei dulu. Saya nggak pernah survei tempat. Ya karena kita roll-rollan, tiap hari berangkat, sehari bisa double-double, jadi nggak pernah ada namanya survei tempat. Gitu, kita cuma perkiraan aja. Tempat. Ya karena kita roll-rollan, hari berangkat, sehari bisa double-double, jadi nggak pernah ada namanya survei tempat. Gitu, kita cuma perkiraan aja. Ini hasilnya, ini dari kamera Luki Canon 80D. Body Canon ini powernya settingannya masih sama kayak tadi itu. Kalau teman-teman lihat masih ISO 800, masih f5,6, masih 1/80 shutter speednya. Nah ini sudah selesai, ijab kabul sudah selesai, mantainya mau ketemu. Saya bilang ke Luki sebenarnya, Ki diarahkan, kamu aja yang ngarahkan, saya ada di belakang. Tapi Lukinya belum terlalu berani. Ini salaman mantainya. Nah ini dikondisikan, jadi tugas kita sebagai fotografer adalah ngatur manten ketika ketemu. Kita yang menguasai acara, fotografer yang menguasai acara. Kalau di kampung, kalau di manten yang strata sosialnya lebih tinggi gitu, yang ngejob fotonya mahal, kita sebagai fotografer biasanya candid, kita nggak ngatur. Biasanya mereka jalan sendiri, kita candid. Tapi kalau di kampung-kampung kita yang ngatur. Harus seperti itu. Kalau enggak, justru akan dibilang mereka, Mas diatur kok nggak diatur? Mereka kan begitu. Jadi kalau di kampung-kampung kita adalah MC, Master of Ceremony, tukang ngatur acara. Kalau di kampung-kampung gitu, fotografer yang profesional, nah, fotografer yang baik adalah fotografer yang tukang ngatur. Jadi terlihat keren lah begitu, terlihat berpengalaman, ngatur-ngatur, Mbak nanti begini. Habis ini ya, dengan ngomong dengan cara yang meyakinkan. Nanti terlihat profesional. Kalau di kampung-kampung seperti itu, saya nggak ngomong yang di ini ya. Kalau di gedung, di kota, di job-job yang lebih tinggi sih ya, biasanya yaitu pranoto coro, penata acara atau IO. Tapi kalau di kampung-kampung enggak. Ini flashnya masuk ke, kalau nggak ada stand, dipegangi teman-teman, pegangi aja, suruh orang megangi. Tapi ini karena ada standnya masuk, powernya masih sama, power flash masih sama, cuman settingan F-nya diganti. Ini hasil dari kamera Luki. D40-nya malah nggak saya pakai karena kamera Luki D40-nya malah
Jadi ini sebenarnya saya ngajari Lucky karena tiga dua job dari hari ini Lucky akan berangkat sendiri gitu rencananya. Jadi saya ajari langsung di lokasi. Dia belum pernah motret sama sekali. Ini ketiga kalinya ikut dan udah bagus sebenarnya hasilnya, udah banyak yang paham. Nah ini buat teman-teman pemula, kalau masih bingung ngatur pose seperti ini yang saya suruh ngatur pose adalah video. Jadi videografer. Jadi buat teman-teman fotografer pemula, kalau masih bingung ya ngikut saja sama videografer. Bilang sama videografernya, Mas saya baru pemula, nanti posenya ngikut ya Mas. Nanti videografer yang berada di garis depan, teman-teman yang baru mulai motret ngikut aja di belakang. Kalau enggak ya posenya standar seperti ini Lucky sudah saya training, sudah saya kasih tahu untuk posenya kayak gini Ki. Cuman karena awal-awal mengarahkannya masih kurang pede. Motretnya dibuat gampang saja. Jadi teman-teman jangan mikiri settingan kamera. Settingan kamera dibuat gampang. Settingan kamera dibuat ISO 800. ISO 800 bisa menjangkau banyak tempat. Shutter speednya dibikin 1/100 atau 1/80, yang dirubah cuma F-nya. Udah. Kenapa yang dirubah cuma F-nya? Soalnya biar nggak pusing. Teman-teman jangan mikiri settingan kamera, tapi fokuslah ke pengantin, fokuslah ke ngatur pose, fokuslah ke komunikasi dengan pengantin. Jangan pusing mikirin F. Kalau sudah motret 100-200 kali sih nggak apa-apa mau improvisasi, tapi kalau baru awal-awal, kalau cuma pusing mikirin settingan, kita nggak bisa berkomunikasi dengan baik sama pengantin akhirnya kan. Fokuslah ke pengantin, ke pose, ke ngobrol sama pengantin, jangan pusing mikirin F. Ini saat motret di depan pade-pade, ini tetap pakai satu flash dengan satu flash nempel di body. Saya ulangi sekali lagi, tanpa flash yang nempel di body pun nggak masalah, tetap bisa. Flash yang nempel di body nggak ada, nggak apa-apa, diganti dengan flash internal. Syaratnya cuma flash internal supaya bisa mancing flash yang ada di stand, atau kalau nggak ada stand dipegang oleh asisten. Letakkan agak di tengah gitu atau agak ke pinggir. Ini letaknya agak ke pinggir dikit ya, ke pinggir kanan. Kenapa? Karena di pinggir kiri sudah. Oke, paham ya? Ini hasilnya. Ini masih asli, belum diedit. Agak miring. Terus ini hasil kedua Lucky, saya suruh Lucky ambil sudut lebar, nanti saya yang crop. Jadi biar aman ambil sudut agak lebar. Itu paham ya? Di sebelah kiri sudah terang oleh cahaya matahari. Jadi flash yang di stand saya taruh agak di kanan. Ya, bisa dipahami ya, gampang banget. Di kiri udah ada matahari, flashnya saya taruh agak di kanan. Nah, ini agak ke kanan dikit. Ini adalah hasil file mentah dari kamera Lucky Canon 80D. Kalau ini kamera mentah plus saya sudah masukkan ke Lightroom. Kalau ini kamera mentah plus saya sudah masukkan ke Lightroom. Sudah saya kasih preset. Ini belum saya crop, baru masuk ke Lightroom, kasih preset, satu kali klik tok udah selesai. Belum saya crop, belum saya. Jadi setelah ini harusnya prosesnya sebenarnya di crop di Lightroom bisa, di crop di Photoshop bisa. Biasanya saya crop di
Lightroom baru masuk Photoshop untuk dikasih list. Tapi ini enggak, cuma saya ingin menunjukkan kalau dikasih preset hasilnya seperti ini. Presetnya cuma satu kali klik, jadi Ctrl Alt klik preset yang diinginkan, udah selesai, save. Jadi sama sekali nggak ngedit, cuma dikasih preset tok. Presetnya bisa diganti-ganti, highlightnya diturunkan, shadownya dinaikkan, warnanya bisa diganti-ganti dikit. Tapi ini enggak, ini sebenarnya kalau prakteknya ya saya ganti-ganti, tapi ini untuk menunjukkan ke teman-teman file mentah sama setelah dikasih preset gimana. Ini tapi bisa diganti-ganti. Kalau prakteknya saya tetap ganti highlight dan shadow dan warna-warna tertentu yang saya inginkan saya naikkan atau turunkan gitu. Presetnya ini saya beli dari kalau teman-teman tahu Instagramnya Iraswira, itu Iraswira volume kedua saya beli 500.000. Terus ada lagi Instagramnya Hans Day, itu saya beli 300.000. Cuman saat saya terapkan di wedding ternyata nggak cocok, jadi saya utak-atik lagi. Jadi ini boleh dibilang preset saya sendiri yang saya utak-atik dari presetnya Iraswira dan Hans Day. Iraswira dapat 10 preset, Hans Day dapat 5 preset. Saya utak-atik, ada banyak turunannya yang hasil utak-atik saya sendiri. Tapi yang saya pakai, yang sering saya pakai, yang saya cocok untuk kalau teman-teman minat sama presetnya, saya jual 4 preset itu murah, cuma 30.000. Bisa WA saya 081578354135. Terima kasih. Silahkan bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.